banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Shalom saudara, apa kabar semua? Saya percaya bahwa Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Selamat bersama dalam kebaktian pada pagi hari ini. Dan mari kita mulaikan dengan berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa hati kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu setiap hari adalah hari yang Engkau jadikan bagi kami semua. Kami percaya bahwa setiap hari adalah hari yang terindah, hari yang terbaik. Dan hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama lagi dalam kebaktian ini. Ini adalah rancangan-Mu dan cara-Mu untuk Engkau memanggil kami bersama, bersekutu, menyembah, memuji, dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Kami izinkan Roh Kudus bekerja, menjamah hati kami dimanapun kami berada. Ketika kebaktian ini diadakan, kami izinkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bekerja, menyembuhkan yang sakit, menghibur mereka yang susah. Tuhan, kami juga serahkan firman-Mu yang kami dengar sebentar nanti. Biarlah firman itu akan mengubah kehidupan kami. Dan juga sentuh dan jamahlah hati kami ya Bapa, supaya kami dapat menyembah Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh, dan juga untuk memberi persembahan keuangan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke atas, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita katakan bersama, amin. Bahagia berkumpul bersama saudara
persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Lagi katakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Selamat pagi kepada semua jemaat FLCC dan semua jemaat-jemaat yang beribadah dengan kami di FLCC Light pada pagi hari ini di dalam ibadah online. Terima kasih karena menyertai kami pada pagi hari ini, dan selamat menyembah Tuhan dan meninggikan Yesus karena Dia adalah Allah yang agung, Tuhan yang terutama. Yesus adalah Raja, segala Raja yang agung yang ditinggikan senantiasa. Amin. Puji nama Dia. Dan seperti yang sudah kita lihat pada minggu yang lalu, kita melihat tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan minggu yang lepas kita sudah melihat kepada pemberian bapaknya yang pertama, yaitu jubah. Dan jubah ini mewakili jubah kebenaran, jubah kebenaran kepada anaknya. Amin. Supaya kita boleh berdiri di dalam kebenaran di dalam Yesus Kristus, berdiri benar di hadapan Allah senantiasa. Nah, yang kedua adalah cincin. Dan cincin ini melambangkan authority ataupun otoritas ataupun kekuasaan yang diberikan Bapa kepada anaknya. Nomor satu, dia berikan jubah, pakaian yang daripada rumah bapaknya, supaya dia sudah menjadi benar kembali. Dan sekarang dia memberikan cincin authority atau cincin kuasa kepada anaknya, supaya anaknya boleh berjalan di dalam kekuasaannya. Nah, sebelum kita teruskan, mari saya mau baca kembali Lukas pasal 15 ayat yang 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu kepada kakinya. Dan bapa ini memberikan cincin kepada anaknya. Dan cincin ini mewakili kekuasaan. Nah, semua benda yang diberi ini, tiga ini, yaitu jubah dan cincin dan juga sepatu ini atau kasut, memiliki erti rohani. So kita sudah lihat yang nomor satu dan yang kedua kita lihat pada hari ini. Amin. Mari kita lihat Kejadian pasal yang 41 dulu. Kita lihat apakah kuasa yang dibawa oleh cincin ini. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-42. Nah, sebelum itu saya akan bacakan ayat yang ke-39. Ini adalah sedang Yusuf berada di Mesir. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh kerana Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dikatakan kepada Yusuf, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah ataupun kursi yang diduduk atau takhta yang diduduki oleh Firaun ini kelebihanku daripadamu. Ayat ke-41 selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf,
Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, kita lihat 42. Ini yang sangat penting. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya lah kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, Firaun memberikan cincin meterainya kepada Yusuf, tanda dia memberikan kuasa kepada Yusuf. Mari lihat Esther pasal yang ke-8 dan ayat juga yang ke-8. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. So, begitu kuasanya cincin ini. Nah, Bapa memberikan cincin kembali kepada anaknya supaya anak ini boleh berjalan dengan kuasa sekali lagi. Amin. Walaupun dia sudah hilang itu kuasa, walaupun dia sudah berfoya-foya, walaupun dia sudah buang segalanya, tetapi Bapaknya tetap menyayangi dia. Seperti Bapa menyayangi kamu, seperti Bapa menyayangi saya, begitu juga dia memberikan kita kembali cincin kekuasaan ini. Amin. Namun kuasa ini bukan kepunyaan kita. Ini adalah kepunyaan Bapa, bukan kepunyaan anak, tapi kepunyaan Bapa. Amin. Kuasa yang Yusuf ada adalah kepunyaan kerajaan Firaun, bukan Yusuf punya, tetapi diberikan kepada Yusuf, dan Yusuf menjadi orang yang berkuasa. Begitu juga dengan kamu, dan begitu juga dengan saya. Amin. Nah, bila kita menghardik iblis yang coba menguasai keluarga kita, kalau ada iblis menguasai keluarga kau, coba untuk menyerang, bila kita menghardik itu iblis, kita suruh itu iblis keluar, kita menghardiknya dengan kuasa Yesus. Kita membawa nama dan otoritas Bapa kita. Itu adalah kuasa Bapa kita. Amin. Kita harus senantiasa berjalan di dalam kuasa. Mari kita lihat lagi satu petikan ayat, Markus pasal 1 ayat yang ke-22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ini adalah Yesus. Bila dia mengajar dengan kuasa, dan semua orang yang melihatnya takjub, terkejut. Wah, ini orang ajar dengan kuasa. Amin. Nah, bila kita berjalan, bila kuasa Allah menyertai kita, pasti kuasa akan terasa, pasti kuasa akan terlihat. Amin. Namun kuasa itu semuanya daripada surga. Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada, semua yang ada pemerintah di bumi ini, ditetapkan oleh Allah. So, semua kuasa yang kita nampak, semua pemerintah yang kita nampak, semuanya ditetapkan oleh Allah. Amin. Nah, Bapa di dalam perumpamaan ini memberi kembali kekuasaan ataupun otoritas kembali kepada anaknya. Now, bagaimana anaknya boleh menggunakan kuasa itu dengan baik selepas dia mendapatkan kembali? Now, so how we can walk with God again in this power? Macam mana kita boleh berjalan dengan Tuhan dengan baik sedang kita mengangkat kuasa ini? Poin yang nomor 1,
senantiasa ada kerendahan hati. Bagaimana kita boleh berjalan dengan baik, memegang kuasa yang diberikan oleh Bapa ini kepada kita kembali adalah senantiasa ada kerendahan hati. Mesti senantiasa kita ada kerendahan hati. Amin. So, karena kita boleh jatuh dengan cepat. Kita boleh jatuh dengan cepat jika kita berlagak egois, sombong, bongkak, dan sebagainya. Kita rasa kita boleh, kita rasa kita pandai melebihi segala semua orang. Saya baik, lebih baik dari dia. Tengok dia berdoa macam tu, saya lagi pandai berdoa. Kalau saya pasti ada orang yang disembuhkan. Kalau bukan saya pasti mereka akan gagal. Ini semua adalah ciri-ciri keegoan. Amin. Nah, kita boleh jatuh dengan cepat jika kita ada pikiran yang begini. Amin. Mari kita lihat Lukas pasal 10 ayat 1. Yesus mengutus 70 orang murid. So 70 orang murid ini adalah murid-murid yang baru, yang diberi kuasa oleh Tuhan. Orang bilang, bolehkah orang yang baru, bolehkah orang yang tidak terpelajar, yang baru ikut Yesus, boleh membawa kuasa? Boleh. Sedangkan yang 12 murid pun baru juga. Tetapi kalau yang 12 pengikut diberi kuasa, kita tidak heran. Tapi ini yang 70 orang. Pada pasal yang ke-9 ayat 1, Yesus mengutus 12 muridnya. 12 orang muridnya di seluruh tempat. 22 orang membawa kuasa. Dan tapi pada pasal 10 ini ayat yang 1 saya bacakan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Tuhan mengutus 70 orang. Macam mana kamu katakan, macam mana kamu mengatakan bahwa murid-murid yang 70 ini adalah murid-murid yang baru? Kita terus lompat ke ayat yang 17. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, murid-murid ini adalah orang-orang yang percaya, yang nama sudah terdaftar di sorga. Amin. So, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita terus didaftar di sorga. Amin. So, kamu dan saya adalah murid yang percaya, dan saya pasti namamu didaftar di sorga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. So, yang 70 ini yang dimaksudkan Tuhan, orang-orang yang kecil, yang tidak banyak pengetahuan, yang baru. Kalau dalam bahasa Inggris dia katakan, dia bilang orang kecil ini babes, ataupun baby Christian, ataupun orang yang baru. Amin. Nah, dikatakan di sini bahwa engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Apa yang Tuhan sembunyikan daripada orang yang bijak dan orang yang pandai? Nah, kalau kita baca dari yang ayat 1 sampai di sini, mereka mengatakan tentang kuasa, tentang iblis yang yang jatuh, tentang iblis yang takluk kepada 70 orang ini. So mereka sedang mengatakan tentang kuasa. Nah, apa yang Tuhan sedang sembunyikan, sembunyikan daripada orang yang pandai, orang yang bijak pandai ini adalah kuasa, adalah mujizat. Amin. So kalau kita tidak sombong, kalau kita ada kerendahan hati,
Kalau kita senantiasa berjalan dengan Tuhan dengan jujur, rendah hati, tidak egois dan sebagainya, kita akan melihat mujizat. Kita akan melihat kuasa Tuhan mengalir di dalam kita. Amin. Sebab kuasa dan otoriti, tenaga ini diberikan oleh Dia pada kamu dan saya. Kuasa Dia, bukan kuasa kamu dan saya. Kita harus membawa Tuhan saja. Amin. Haleluya. Dan sebelum kita pergi poin yang kedua, saya ada satu kesaksian. Ini terjadi semasa saya baru mengenal Tuhan. Baru mula-mula, bukan awal, tetapi mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun macam. So saya sudah pandai. Sudah banyak yang saya belajar, saya sudah tahu firman Tuhan sedikit sebanyak. Nah, saya menjadi rasa macam saya pandai. Dan ada satu kawan saya yang saya coba injili, dia pun tahu firman Tuhan. Dia katakan ini itulah, kami berdebat. Kami debat, dan saya yang pandai sedikit, saya rasa, saya boleh tahan, saya hantam dengan firman Tuhan. Saya hantam dengan firman Tuhan, dan akhirnya saya keluar sebagai juara. Puji Tuhan, saya katakan. Namun dalam masa yang sama, saya kehilangan satu jiwa. Karena saya ego, tidak mau kalah, berlawan Alkitab. Saya menang dalam debat, tapi saya kalah dalam penyelamatan jiwa. So, saya sedih. So, di dalam Tuhan ini, yang paling penting adalah keselamatan jiwa-jiwa. Bukan karena kita menang, karena kita pandai, tetapi penyelamatan saudara kita sendiri. Amin. Tarik mereka keluar dari api neraka. Amin. Now, yang kedua, poin yang nomor 2, senantiasa beriman kepada Tuhan. So, bagaimana kita mau pegang cincin ini? Mesti kita senantiasa beriman kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 berkata begini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon sungguh kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, bila datang perwira ini, seorang prajurit, dia kata, Tuhan datanglah di rumah saya, karena hamba saya sangat sakit tenat. Nah, Yesus bilang, saya akan datang. Tapi prajurit ini, perwira ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak layak untuk menerima engkau di dalam rumahku. Karena saya adalah orang kecil dan engkau adalah orang besar. Kenapa dia katakan begini? Walaupun seorang perwira ini kaya, tapi dia katakan dia seorang yang tidak layak. Karena dia mengenali Yesus yang mempunyai kuasa, mempunyai otoritas dari sorga. Dia katakan, Tuhan, engkau tidak payah datang. Kau cakap saja apa yang engkau katakan. Saya akan bawa itu dan pulang kepada hambaku itu, dan hambaku pasti akan sembuh. Karena apa yang saya bawa itu adalah suara dari seorang yang berotoriti, suara seorang yang berkuasa. Saya membawa suara itu, saya membawa kepada hambaku di dalam rumah, hambaku pasti akan sembuh, kata orang itu. Kenapa dia katakan begitu? Karena ayat yang ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka dia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Dia katakan, Tuhan, katakan saja, saya bawa itu suara kau.
hambaku akan disembuhkan. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai." Tidak pernah Yesus jumpa iman seperti ini pada seorang pun di antara orang Israel. So, kefahaman ataupun orang atau perwira yang memahami tentang kuasa atau authority ini, tanggung jawab ini, Yesus samakan dengan iman yang besar. Kenapa? Sebab orang ini paham, orang ini tahu. Dia katakan, "Tuhan, kalau kau datang sana pasti sembuh. Tapi kalau kau dengan suara kau saja yang cakap, saya bawa suara ini pun, hambaku akan sembuh." Karena dia mengenali, dia memahami, dan dia tahu authority yang ada pada Yesus. Amin. So, kita mesti senantiasa beriman kepada Tuhan. Jangan hilang iman kepada Tuhan. Jangan kita kalah dengan keadaan, walaupun keadaan itu mendesak. Jangan ditipu oleh cobaan. Kalau kita ada rasa sesuatu tekanan yang kita rasa pasti kita akan kalah, kalau kita terus percaya kepada Tuhan, mujizat akan terjadi. Jangan kalah dengan desakan, tipu daya iblis di dalam hidup kita. Walaupun kita rasa sudah tidak boleh, kita ada cincin kekuasaan. Kita percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu pasti akan menjadi baik kalau kehendak Tuhan dijalankan, diikuti. Amin. Nah, sebelum kita pergi kepada poin yang ketiga, saya ada satu kesaksian. Pada satu ketika dulu saya ada satu company, dan company adalah company cleaning services. Saya ada satu company pembersihan. Saya bersihkan hotel, bersihkan yang pantai, bukan pantai besar lah, hotel yang di tepi pantai, resort, kilang-kilang, dan juga office. Oke. Ini bukan satu kali bersih pulang, tidak. Ini adalah 24/7. So, senantiasa ada di sana, dan saya dapat satu kontrak di Negeri Sembilan, kontrak yang tiap-tiap tahun sign untuk sambung. Oke. Dan selama dekat 2 bulan, 1 bulan lebih, saya kerap kembali ke Negeri Sembilan untuk interview, cari pekerja, cari ini dan cari itu. Dan saya sudah sewa satu rumah untuk saya tinggal bila saya datang di Negeri Sembilan sekali dalam 1 bulan, kadang-kadang 2 kali dalam sebulan saya melawat. Saya ada rumah untuk tinggal. Oke. Dan besok kami akan start kerja. Pekerja akan masuk dan mula kerja pada besok hari. Dan hari ini saya sudah ada di sana, dan saya pergi kilang dan cari semua orang supaya datang. Now, orang yang sudah mau datang, sudah dijanjikan oleh kontraktor, tidak datang, tidak dapat datang. Dan malam itu saya bergumul karena tidak ada pekerja. Satu orang saja saya ada, dan satu orang itu adalah supervisor yang tidak ada pengalaman. Dan saya bergumul, saya di rumah sewa, saya di bilik, saya menangis, saya seorang. Saya bilang, "Tuhan, habislah saya pada saat ini." Malu, saya sangat malu, sebab besok mula kerja. Malam ini sudah pukul 2 pagi, tidak ada pekerja. Pasti pukul 6 pagi mula kerja, mana ada orang. So, memang tidak ada orang. Saya menangis seorang diri, dan saya katakan, "Tuhan, kalau kau tanya saya pada malam hari ini, berapa iman yang kau ada?" Saya akan katakan 0%. Tidak ada sedikit pun iman hilang.
Saya bilang, besok macam mana mau ada orang? Kalau ada satu orang tidak cukup, mau 11 orang untuk mulakan kerja. Dan saya bilang, Tuhan, saya tidak ada iman ada orang kerja besok. Tetapi Tuhan, Engkau tetap Allah saya. Saya puji dan sembah Engkau. Dan segala sesuatu ada mujizat jika di dalam Engkau. Saya katakan, Tuhan, hari ini saya sudah di dalam lautan di dasar, sehingga saya dapat rasakan pasir-pasirnya. Saya katakan kepada Tuhan begitu. Saya bilang, Tuhan, memang tiada harapan sudah. So besok pagi saya bangun awal 5, saya mandi, kemudian pergi ke kilang. Walaupun saya tahu tidak ada orang, tapi macam manapun saya pergi juga kilang untuk berdiri at least di sana. So saya pergi kilang, saya sampai di sana sebelum pukul 6 di hadapan guard house atau itu security. Security itu tahan saya, dia bilang, ini banyak orang. Saya tengok ada banyak orang. Security guard itu bilang macam ini, ini orang datang, mereka adalah pekerja-pekerja cleaner atau pekerja pembersih dari company yang lain. Mereka datang di sini untuk mencari pekerjaan. Adakah kamu mau menerima mereka? Saya lihat ada 11 orang. Puji Tuhan, saya parking kereta, saya menangis dalam kereta. Saya bilang, Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang tertinggi, terpujilah namamu. Amin. Walaupun saya hilang keyakinan dengan diri saya sendiri untuk dapatkan pekerja, tetapi oleh karena iman kepada Tuhan, percaya bahwa Dia adalah Allah yang benar, yang senantiasa memberi jalan, maka mujizat terjadi. Amin. So berjalan senantiasa beriman kepada Tuhan. Amin. Senantiasa beriman yang Tuhan, Engkau wujud dalam hati saya. Itu sudah cukup. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Walaupun kita kalah, tapi Tuhan di dalam hati kita tidak akan pernah kalah kalau kita tidak pernah menyerah. Amin. Puji. Poin yang ketiga, senantiasa taat. Bagaimana kita boleh berjalan di dalam kuasa Tuhan, memakai cincin yang pemberian Tuhan. Yang nomor 1, kita senantiasa ada kerendahan hati, kita senantiasa beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita senantiasa taat kepada Tuhan. Matius pasal 21, mari saya baca ayat yang 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa ini? Kuasa itu kepadamu. Imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, orang-orang dari gereja datang kepada Tuhan. Dengan kuasa mana kau lakukan perkara ini? Siapa memberi kau kuasa? Mereka tanya kepada Tuhan. Dan saya akan lompat terus kepada ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Yesus katakan pada mereka, seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung, berkata, anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir ataupun anak yang bungsu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, Yesus katakan kepada orang-orang
imam-imam kepala dan tua-tua orang bangsa Yahudi ini. Dia katakan, sebab orang ini katakan yang terakhir atau anak yang bungsu yang menuruti perintah Bapa, mentaati perintah Bapa, maka orang inilah yang diperkenankan oleh Bapaknya. Amin. So Yesus katakan bahwa pemungut cukai yang berjalan dengan Yesus, perempuan-perempuan sudal yang mendengarkan Yesus, mereka yang akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Walaupun orang-orang Taurat ini, walaupun imam-imam kepala ini yang tinggi-tinggi ini di dalam gereja, tua-tua bangsa Yahudi ini, walaupun mereka mengetahui firman Tuhan, mengetahui Taurat Tuhan, same thing Tuhan katakan, pemungut cukai ini, orang-orang yang berdosa ini, oleh karena mereka bertobat dan taat kepadaku dan kembali kepada Tuhan, dan mereka akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Nah, orang yang taat adalah orang yang menuruti perintah Bapaknya. Amin. Puji Tuhan. So, kepada kita semua, mari kita terus mentaati Tuhan. Amin. Kita terus berjalan dalam kehendak Bapa kita. No, walaupun sebagai orang yang percaya, bila kita berjalan dalam kesombongan, maka kita akan hilang kuasa. Tiada kerendahan hati. Berjalan dalam kesombongan, kita boleh saja kehilangan kuasa. Nah, dan walaupun kita nih orang yang percaya, membawa cincin kuasaan, tetapi kita percaya kepada tipu daya iblis, maka kita akan hilang kuasa. Dan kalau kita berjalan dalam ketidaktaatan, kita akan hilang kuasa kita. Nah, Yesus sudah mengambil kita menjadi seorang anak. Kita adalah anak-anak Tuhan. Bila anak itu bilang, biarlah saya menjadi upahan, Bapa tidak membenarkan anak itu mengiyakannya. Bapa itu katakan, kamu tetap anak. Walaupun kamu sudah berdosa, walaupun kamu sudah menjual seluruh harta bendamu yang diberikan, engkau tetap anak. Dan Bapa memberikan jubah kebenaran supaya anak itu boleh berdiri benar di hadapan Bapa dan memberi cincin kebesaran, cincin kekuasaan kepada anak itu, supaya dia boleh berjalan dalam kuasa, supaya iblis tunduk kepada dia, supaya dia senantiasa berjaya. Amin. Puji Tuhan. Dan di masa akan datang kita akan melihat tentang kasut atau sepatu yang diberikan oleh Tuhan. So, Tuhan memberkati semua yang mendengar. Menopangku